Halo semuanya, nama aku Anastasia Nur Asri. Please welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, hari ini di video kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang kimia. Ini lagi musim-musim habis ujian nasional, walaupun aku nggak ngerti ujian nasional akhirnya dibatalin. Selamat buat kalian yang akhirnya tidak memikirkan tentang ujian nasional lagi. Setelah UN nih, biasanya banyak dari kalian itu mikirin tentang mau masuk jurusan apa. Banyak banget dari kalian yang mikir kira-kira enaknya ngambil jurusan apa ya. So I decided to make this video for you people. Terutama buat kalian yang mau masuk jurusan kimia. Jadi jurusan kimia itu dibagi jadi banyak banget. Ada teknik kimia, kimia murni, pendidikan kimia, kimia industri juga ada. Terus ada banyak banget univ di Indonesia yang bisa kalian pilih buat masuk kimia. Terutama kayaknya udah banyak banget juga yang akreditasnya udah A, UGM, UI, UB. Nah pokoknya universitas-universitas terkenal, Undip juga. Nah itu dia udah terakreditasi A untuk jurusan-jurusan kimianya. Buat kalian yang mau ngambil pendidikan, kalian bisa ambil di Universitas Negeri Semarang, terus di UNJ, IKIP. Universitas ini yang biasa menyediakan prodi pendidikan kimia. Aku lulusan kimia tahun 2019, aku masuk di tahun 2015. Suka duka belajar kimia. Jadi buat kalian yang mau daftar kimia, kalian wajib nonton ini. Jadi kimia itu susah-susah gampang. Susahnya pertama karena waktu di angkatanku dulu, kimia itu murni diajarkan ketika kamu di SMA. Kamu SMA nggak dapat tuh namanya asam basa kayak sekarang, nggak tahu tuh yang namanya pH gitu. Walaupun di SMP itu masih tipis-tipis, tapi paling nggak sekarang tuh jauh lebih mending daripada zamanku dulu. Zaman aku dulu tuh sama sekali nggak diajarin yang namanya kimia ini. Aku belajar murni di SMA. Nah karena kimia itu kan belajar tentang unsur ya, terus tentang zat-zat kimiawi gitu, makanya ini tuh bikin banyak yang bingung gitu. Bingungnya tuh kayak gini, pertama kita nggak bisa lihat, namanya atom kita nggak bisa lihat, molekul kita juga nggak bisa lihat, tapi kita paling nggak itu udah dikasih tahu gitu, ini loh gambar atom tuh kayak gini menurut si bapak-bapak teori atom, dari si Dalton sampai teori mekanika kuantum kayak gitu. Karena dia sifatnya nggak bisa kita lihat, kayak larutan misalkan, kok bisa sih ini tuh ada Ca+, ada Cl- gitu, ini gimana sih sebenarnya bentuknya? Karena itu kita nggak bisa lihat, somehow itu bikin kita makin pusing, makin nggak bisa nih bayanginnya tuh harusnya kayak gimana. Tapi nggak tahu kenapa banyak juga kok yang suka sama kimia, tapi dulu aku nggak suka sama kimia. Di SMA itu bener-bener aku kayak yang apa sih ini kimia? Oke, ini apa sih, pelajaran tentang apa? Nggak ada kepo-keponya sama sekali. Padahal itu gurunya udah enak, gurunya tuh udah enak banget, gurunya itu ngejelasinnya mantul. Kelas 10 itu aku dapet guru yang ngejelasinnya luar biasa enak. Beliau ini tuh ngajarinnya tuh pakai cara yang mudah diingat gitu. Kayak misalkan nih, jembatan keledai buat ngafalin unsur, itu dibikinin coy, dibikinin semuanya tuh dibikinin gitu, dari golongan 1 sampai golongan 8A sampai golongan B-nya tuh juga dibikinin. Aku nggak tahu nih sebenarnya apa yang salah dari aku. UN kimia aku juga nggak yang begitu bagus waktu itu, dan entah kenapa aku bisa masuk ke jurusan kimia. Jadi dulu itu pengennya tuh masuk ke biologi, pengen banget sampai aku kayak kalau nggak biologi aku nggak mau deh kayaknya, aku nggak mau kuliah kalau nggak biologi, sangat idealis gitu. Terus aku ditolak dong buat masuk biologi, nggak keterima gitu. Akhirnya aku pindah haluan buat daftar ke pendidikan kimia. Terus akhirnya aku keterima di jurusan kimia, di jurusan yang aku nggak pernah tahu dia belajar apa, modelnya kayak apa. Emang dulu aku pernah diajarin di SMA atau aku bener-bener lost of track gitu. Pas pertama kali di perkuliahan kimia, aku ngerasa kayak wah kimia tuh sulit banget sih. Ibaratnya kita ngomongin yang dasar-dasar aja lah, kimia dasar ya. Jadi kalau di kuliah pertama itu kalian masih belajar ya, kalau misalkan anak sains kamu belajar matematika, kimia, fisika, biologi gitu. Tapi belakangnya biasanya ada embel-embel sih jurusan kalian. Misalkan
fisika dasar untuk kimia, kimia dasar, terus matematika dasar untuk kimia, terus biologi dasar untuk kimia, dan kayak gitu-gitu. Jadi waktu pertama di kimia dasar itu ya kita belajarnya tentang dasar-dasar dulu, dari mulai teori atom, terus pelajaran SMA lah, pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh diulang gitu loh di perkuliahan semester 1 ini. Terus gak tahu kenapa aku ngerasa kayak kok dulu aku nggak pernah diajarin ya, kok dulu aku nggak pernah tuh tahu ininya kayak gimana gitu. Memang dulu pernah ya diajarin, nah somehow tuh aku yang kayak gitu-gitu, padahal itu semua udah pernah diajarin di SMA. Bohong banget kalau aku bilang itu nggak pernah diajarin. Mungkin akunya yang nggak ngerti, akunya nggak merhatiin, atau I don't know. Abis itu masuklah nih semester 1, aku masih survive dengan IP yang menurut aku nggak bagus gitu loh. Walaupun di atas 3, tapi somehow yang lain tuh bagus-bagus gitu, banyak yang lebih bagus. At least aku survive buat kimia dasar 1. Terus aku masuk ke kimia dasar 2. Nah ini aku makin nggak mudeng nih, aduh apa sih ini, kayak nggak paham gitu loh. Somehow teman-teman aku yang kemarin di semester 1 juga loss, sama lossnya kayak aku, di semester 2 tuh mereka lebih ambisnya tuh lebih bertahap. Mereka lebih yang kayak, aku nggak mau kayak gini terus, cepet atau lambat aku harus belajar. Di situ aku yang mulai ketarik deh buat suka sama kimia. Jadi buat kalian yang hari ini nggak suka kimia, besok kuliah di kimia, it's okay, kalian bisa tertarik secara sendirinya. Terus waktu aku deh mulai suka sama kimia, aku mulai enjoy kimia, yang aku paling suka adalah kimia organik. Jadi kalau kalian nanti kuliah kimia di semester 4, semester 5, itu kalian dapat namanya mata kuliah kimia organik. Walaupun ada kimia-kimia lain lah, dan itu tuh kayak cabangnya tuh banyak banget guys. Itu tuh banyaknya luar biasa yang namanya pelajaran kimia. Kalau kita taunya di SMA cuma kimia doang, kuliah tuh ada yang namanya kimia analitik, kimia anorganik, kimia fisika, kimia lingkungan, kimia bahan pangan, kimia kosmetika, kimia apapun, banyak banget yang aku sama sekali kayak boom gitu, kayak semuanya tuh bisa dipelajari. Di situ aku mulai suka gitu, mulai ke bawah. Tapi aku nggak yang pintar, yang nanggung, yang biasa aja gitu. Maksudnya bisa tapi nggak maksimal, nggak sepintar orang-orang lain atau sepintar teman-teman aku yang mereka tuh dijelasin sekali aja dia langsung wah ulangan tuh bisa bagus terus gitu. Nah aku tuh nggak yang kayak gitu, aku yang kayak harus belajar 2-3 kali baru bisa ngerjain, baca 4-5 kali baru bisa paham tentang isi buku itu. Terus final momennya itu adalah waktu PPL. Jadi kalau kalian besok kuliah itu kalian ada magang. Kalau kalian jurusan pendidikan kalian ada PPL yang bisa di sekolah-sekolah itu loh. Nah PPL ini tuh kamu harus survive sendiri coy. Di situ kamu itu harus ngajar secara sendirian, entah itu nanti ada guru pamongmu atau dosen pembimbing kayak gitu. Nah, terus aku harus mau nggak mau harus bisa dong. Terus waktu itu alhamdulillahnya aku dapat kesempatan buat PPL di luar negeri. Jadi somehow itu kayak double effort gitu, double buat usaha. Kamu bisa memahami materi dan kamu bisa menjelaskan itu menggunakan bahasa yang tidak kamu gunakan setiap harinya. Somehow entah gimana ceritanya aku bisa buat belajar kimia. Tapi bisanya ini tuh bukan karena aku yang rajin gitu, enggak, aku nggak bisa karena aku kepaksa, aku harus bisa. Tahu kan bedanya? Kamu rajin makanya kamu pintar, kamu belajar makanya kamu bisa ngerjain. Nah aku itu harus yang kamu kepepet banget, terus aku harus bisa, aku harus survive sendiri nih. Aku nggak mungkin ngandelin teman-teman aku terus gitu, aku nggak mungkin harus tanya temanku terus gitu. Nah terus aku belajar kimia, aku ngerangkum, aku buat catatan, aku buat banyak banget hal-hal yang berhubungan sama kimia. Akhirnya aku bisa buat ngejelasin satu bab yang aku benar-benar kuasain ketika aku PPL itu, dan itu juga menjadi salah satu bahan untuk skripsiku itu. Buat kalian nih yang mau daftar kimia, aku mau kasih tahu kalau kalian harus prepare yang namanya full time study. Jadi buat kalian yang mau daftar besok, biasain buat belajar yang lama gitu. Belajar tuh jangan cuma 1 jam gitu atau berapa jam gitu, karena kan udah kuliah gitu. Kuliah itu somehow kalau aku ngerjain laporan itu bisa sampai 4-5 jam. Bayangin 4-5 jam itu ngerjain laporan, ditulis tangan berlembar-lembar, baca jurnal, narik kesimpulan.
kasih pembahasan yang aku dulunya nggak tahu cara belajar, aku bisa belajar habis kuliah itu gitu. Jadi aku bisa kasih tahu kalian sebenarnya cara belajar itu ada banyak. Salah satunya adalah kamu rajin gitu, rajin membaca paling nggak 1-2 lembar setiap hari. Buat kalian juga yang mau kuliah kimia, kalian harus suka dan terbiasa sama yang namanya periodik unsur atau susunan berkala. Nah itu kamu harus hafal, paling nggak kamu tau lah itu golongan berapa, sifatnya kayak gimana, unsur-unsurnya apa. Jangan sungkan buat tanya sama Kati laporan bekas dia dulu. Nah itu bisa kalian gunain juga buat laporan berikutnya, karena somehow praktikum-praktikumnya itu juga sama gitu sama tahun-tahun lalu gitu. Jadi itu dia tadi suka dukanya belajar kimia di universitas. Buat kalian yang mau daftar, aku doain semoga kalian keterima, semoga kalian jadi entah scientist, entah teacher, entah dosen, entah apapun yang berhubungan sama kimia-kimiaan, biar kita bisa melestarikan yang namanya ilmu kimia. Ingat, kimia itu nggak sulit, cuma kitanya aja yang nggak mau belajar. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton. Silahkan komen di bawah apa yang mau kalian tanyakan, atau mungkin ide atau referensi yang harus aku bawain supaya kontennya ini makin berkembang. Jangan sungkan untuk komen di bawah. I see you on the next video. Bye bye.